Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jika di pertemuan sebelumnya atau di diskusi sebelumnya kita membahas advanced setup untuk part 1 yang berisi materi 1 dan materi 2 sampai dengan input data pemasok. Kali ini kita lanjutkan advanced setup yang kemarin di using mebel. Kita lanjutkan untuk materi 3 dan keempat. Terlebih dahulu, kita akan membuka filenya di Accurate. Tidak harus buka data perusahaannya. Jika terakhir kali membuka adalah file yang sampai dengan materi kemarin, ya langsung aja buka data terakhir, boleh. Ini punya saya, using mebel. Saya oke. Saya kebetulan belum menyimpan nama alias ya kemarin. Ini nah, kalau muncul seperti ini, teman-teman, ini karena belum didefinisikan. Kita definisikan dulu akun diskon barang itu ke potongan penjualan. Barang terkirim itu barang terkirim. Kemudian akun belum tertagih. Ini utang barang belum tertagih. Kemudian akun selisih barang belum tertagih. Terakhir untuk ini selisih barang diterima. Ya, ini adalah akun-akun default untuk barang yang harus didefinisikan. Kalau sudah seperti ini, bisa diklik OK. Nah, setelah diklik OK, karena kemarin database-nya belum selesai, maka kita akan melanjutkan dengan klik menu persiapan, kemudian persiapan singkat. Jadi di menu persiapan, pilih persiapan singkat. Diklik seperti ini lagi, dan kita next. Kita pilih persiapan mahir, dan next. Nah, ini sudah keisi semua. Kemarin sampai ke... Jadi diklik pelanggan dan pemasok. Kemarin terakhir di sini. Kemudian kita klik lanjut. Ini sudah pelanggannya. Kemudian kita klik lanjut lagi. Ini pemasok. Sudah. Nah, tapi sebelum menu berikutnya, saya akan menjelaskan dulu Excel dari pelanggan dan pemasok karena kemarin belum saya jelaskan. Ini daftar pelanggan kita. Nah, semua Excel yang saya siapkan di praktik kali ini bisa digunakan untuk perusahaan-perusahaan lain ketika ingin membuat database-nya. Yang kolom berwarna putih itu biasanya selalu ada di dalam setiap pembuatan database. Yang putih ini berarti standar ya, harus ada. Kemudian yang kuning ini biasanya tambahan yang harus dimasukkan. Harus ada mata uang, kemudian pajak pertama, kemudian ada syarat COD atau net 30. Syaratnya mengikuti perusahaan. Jadi ini bisa teman-teman pakai nanti kalau misalkan membuat database lain untuk perusahaan-perusahaan selain yang ada di contoh. Jadi nomor pemasoknya harus ada, nama pemasok, dan seterusnya. Jadi contoh ini saja, ini sudah bisa dicontoh untuk kasus-kasus yang lain.
Kemudian kita ke materi yang hari ini tentang inventory. Berarti kita akan memasukkan persediaan barang kita ada di perusahaan. Ini ada infonya, perusahaan mempunyai 2 gudang. Ada gudang di toko dan ada belakang. Ada gudang belakang. Kemudian metode penilaian persediaannya pakai first in first out atau FIFO. Kemudian produk dikategorikan menjadi 2 kategori, yakni furniture dan wallpaper. Jadi nanti perusahaan menghendaki setiap barang itu ada kategorinya masing-masing. Oke, kita lakukan saja. Ini list dari inventory-nya. Kita lakukan untuk input data di database Accurate-nya. Kita klik next saja. Kemudian ini menu proyek department. Karena menu ini dikhususkan untuk manufaktur biasanya yang ada proyek-proyeknya, maka ini kita skip saja, langsung kita klik next. Nah, ini gudangnya kita definisikan. Tadi gudangnya ada gudang toko, kemudian ada gudang belakang. Oke. Kemudian kategori barangnya ada furniture, kemudian ada wallpaper. Seperti ini, kita lanjutkan. Kemudian akun default barang. Ini yang tadi kita definisikan ya di awal setelah login tadi. Akun persediaan. Jadi di akun default barang ini karena barangnya terdiri dari macam-macam ya, ada furniture meja, ada wallpaper, maka dipilih salah satu saja. Dipilih salah satu saja. Dari furniture, kursi, meja, atau wallpaper, barang persediaannya. Karena default nanti juga bisa dirubah. Dipilih salah satu, misalkan saya pilih wallpaper, kemudian penjualannya berarti semua tentang wallpaper. Retur penjualannya berarti ini, karena saya pilih wallpaper, maka semua wallpaper. Diskonnya benar, barang terkirimnya, harga pokoknya, HPP wallpaper, kemudian retur pembelian, ini berhubungan dengan persediaan ya, jadi persediaan wallpaper. Kemudian akun biaya kita pilih beban lain-lain, dan itu seperti itu. Jadi inilah akun defaultnya. Jadi nanti Accurate secara otomatis akan menjurnal terkait dengan transaksi-transaksi di akun-akun ini. Walaupun nanti ini karena default bisa diganti. Ini untuk kebutuhan database saja. Kita pilih salah satu jenis persediaannya. Kalau sudah, kita klik lanjut. Kemudian ini akun default pesanan produksi. Jadi ini diatur kalau kita pakai pesanan. Karena tidak ada di kasus kita, karena perusahaan dagang, jadi langsung ke lanjut saja. Kemudian tadi berdasarkan info metode penilaian persediaannya kita pakai FIFO, diklik lanjut. Nah, inilah tempat kita input inventory kita. Untuk baris pertama ini sudah default, jadi dibiarkan saja. Kita klik. Kemudian seperti biasa kita open. Ini berarti daftar barang. Kita ambil. Kalau muncul seperti ini, di OK saja. Kalau nggak muncul, ya berarti aman. Terus diambil lagi aja. Nah, terus seperti itu, ambil data lagi. Nah, kalau tidak bisa berkali-kali seperti itu,
Mungkin ada ini. Nah, ada itu. Kita ke accurate-nya lagi. Oke. Kalau masih belum bisa, dicoba ini ditutup Excel-nya itu. Masih tidak bisa ya. Oh, ini sudah bisa. Jadi dicoba-coba aja sampai dia bisa. Kemudian kategori barang, judul di baris pertama, jangan lupa setiap kali melakukan impor, ini kita klik kanan dan hapus. Di baris pertama saja, karena itu judul. Kemudian kita mapping, kita definisikan dari masing-masing kolom yang ada di, ini kolom yang ada di Excel, kita definisikan menjadi kolom yang ada di Accurate. Definisi kolomnya kategori barang, berarti kategori barang. Kategorinya ada dua, ada furniture, ada wallpaper. Kita oke. Kemudian nomor barang, ada deskripsi barang, mohon maaf. Kemudian tipe barang, persediaan, kuantitas, gudang, kita pilih gudang, ada gudang belakang, dan ada gudang toko. Kita oke. Kemudian total biaya ke total biaya, unit 1, unit 1, unit 2, unit 2, rasio unit 2, kemudian kode pajak penjualan, disesuaikan ya. Ini kode pajak penjualan, PPN, kemudian kode pajak pembelian, sama kita definisikan. Kemudian default harga jualnya, kemudian akun persediaan dan beban, ini perusahaan menghendaki setiap barang itu dibikin akunnya masing-masing ya. Di kasus ini kalau jadi satu gitu ya nggak apa-apa sebenarnya. Persediaannya satu gitu. Kalau kasusnya memang barangnya yang dijual cuma satu itu. Persediaan wallpaper. Oke. Akun penjualan furnitur kita definisikan ke penjualan furnitur. Teman-teman bisa klik kode ininya ya, ke penjualan kan 4 kodenya. Jadi klik sekali di sini, kemudian tekan 4 di keyboard. Nah, ini penjualan. Biar nggak ke bawah-bawah gitu. 4, kita ke wallpaper. Nah, seperti itu. Kemudian akun retur, penjualan. Jadi nanti kalau sudah kita definisikan, accurate itu menjurnal otomatis sesuai yang kita tentukan ini. Oke. Kemudian akun HPP.
Terakhir, retur pembeli. Ini banyak ya teman-teman, definisi kolom ini dilihat pilihannya banyak. Nah itu sebenarnya yang ditulis di Excel, cuma kan nggak semuanya kan. Kalau pengen semua ya silakan, ada kolom cadangan dan seterusnya. Disesuaikan dengan kebutuhan kasus di masing-masing perusahaan. Retur pembelian, oh ini persediaannya. Pastikan ini semuanya terisi ya, sudah terisi. Kemudian jangan lupa, ini ada kolom tipe persediaan. Memang di Excel kita, nanti dilihat di inventory, di daftar barang itu, adanya tipe barang. Kalau ini adanya tipe barang. Kalau tipe persediaan nggak ada. Karena apa? Karena di kasus ini, di perusahaan ini, dianggapnya semua barang jadi. Jadi ini nanti nilai defaultnya diisi barang jadi. Kalau misalkan di perusahaan, jangan lupa ya kursornya ini masih kedip-kedip di sini, kita klik di mana gitu. Kalau perusahaan ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi gitu, itu di Excel-nya berarti ditambahi kolom tipe persediaan. Biar nanti bisa kebaca di accurate-nya. Nah, jangan lupa kalau sudah, ini dicentang. Biar kalau ada saldo dengan kode yang sama, nanti bisa digabung atau di split istilahnya. Contohnya ini nih, MK0122 ini kan sama, berarti nanti digabung. Oke, kalau sudah dicentang dan pastikan format tanggalnya dan titik komanya sudah sesuai dengan peraturan di settingan di laptop atau komputernya. Kalau sudah, kita klik import data. Oke, ini udah 13 data terimpor dan 0 gagal. Kalau misalkan ada yang gagal, nanti ada tulisannya di sini, kita di OK gitu, muncul di notepad biasanya, kemudian ada keterangannya yang error di sebelah mana. Bisa diperbaiki kalau manual di sini bisa diisikan sesuai perbaikannya, atau kalau misalkan khawatir ini dihapus, di klik kanan, dihapus semua. Kecuali saldo awal ya. Kalau misalkan ada yang error, jadi dihapus semua dulu baru diimpor lagi. Kalau sudah aman seperti ini, kita akan lanjutkan. Nah, ini tipe aset tetap kena pajak. Jadi kita ke materi keempat, fixed asset and report. Untuk tipe aset tetap pajaknya, yang pertama kita masukkan tanah, bangunan, permanen, dan peralatan. Ada 3 ya. Semuanya straight line, kemudian untuk bangunannya karena permanen sesuai dengan ketentuan perpajakan 20 tahun. Kemudian peralatan ini berarti 4 tahun, berarti golongan 1. Kita masukkan ke accurate-nya. Nah, ini nama fiskalnya berarti tanah. Disesuaikan. Umur ekonomisnya tidak ada, dikosongi saja, kemudian tidak didepresiasi karena tanah kan tidak didepresiasi ya. Kemudian ada bangunan permanen, (20), kemudian pakai straight line. Ini nilai tukar ini 5% itu udah otomatis ya. Kemudian ada peralatan tadi. Ini 4 tahun.
kemudian garis lurus. Di enter sampai baris baru dulu, baru di atas. Jangan lupa. Ntar di oke, benar ya, peralatan bangunan. Oke, sudah. Klik lanjut. Kemudian tipe aset tetapnya ini tanah, gedung, dan peralatan. Tanah, tipe pajak. Jadi asetnya itu sebenarnya di sini, di tipe aset tetap ini. Kalau tadi fix aset fiskalnya kita definisikan. Masuk bangunan permanen kah, masuk tanah kah, masuk golongan 1, dan seterusnya. Ini tanah ya. Kemudian apalagi gedung dan peralatan. Gedung berarti masuk ke bangunan permanen dan peralatan. Kita masukkan ke peralatan. Sudah, diklik lanjut. Nah, untuk selanjutnya adalah daftar aktiva tetap. Kita klik impor saja. Nanti dilihat ya di Excel-nya, kita pelajari dulu sebenarnya kolom-kolomnya itu, nama-namanya yang harus ada apa aja. Nah, nanti kalau bikin database, kolom-kolomnya setidaknya ngikutin yang Excel yang hari ini. Kita masukkan saja. Jangan lupa diganti Excel, daftar aset tetap. Dan kalau gitu lagi, diambil data lagi. Nah, ini sudah. Jangan lupa baris yang pertama tetap dihapus ya. Nah, hanya judul. Kemudian kita mapping. Ini teman-teman yang kolom-kolom yang dibutuhkan. Kolom-kolom dibutuhkan ini berarti belum didefinisikan ya semua. Hanya muncul di sana. Kalau nanti sudah kita mapping di atas ini, nanti yang bawah itu hilang. Tipe aset tetap, tipe aktiva tetap ya. Di sana di accurate masih aktiva nyebutnya. Gedung, kemudian peralatan. Disesuaikan. Kemudian kode aset, kode aktiva berarti, kemudian deskripsi aset, terangan aktiva, kuantitas, tanggal pembelian, harus ada ini ya, tanggal pembelian, dan tanggal pakainya kapan. Karena kalau aset tetap ini terkait dengan nanti penyusutan. Sumber dana. Hati-hati ya, ada sumber dana, ada akun sumber dana. Jadi disesuaikan, ini masih sumber dana, jangan dipilih akun, pilih sumber dana. Kemudian metode penyusutan kita definisikan. Dan aset tetap pajak berarti aktiva tetap pajak. Ini benar. Kalau bukan aktiva tetap pajak nanti di Excel-nya ditulis salah gitu. Akun sumber dana ini ya, akun yang menampung semua kegiatan pembuatan database ada di opening balance equity. Kemudian akun aset berarti akun aktiva. Kita sesuaikan saja. Beban depresiasi. Akun beban depresiasi. Ya. Gedung. Beban penyusutan gedung. Peralatan. Nih. Kemudian kita yang terakhir
Ini ya, dilihat akun akumulasi depresiasi, di kolom-kolom dibutuhkan akun akumulasi depresiasi. Nah, seperti ini. Nah, nanti itu hilang di kolom-kolom itu. Oh, mohon maaf. Klik OK. Nah, jadi kursornya masih di sini, klik random di mana. Oke, nah hilang. Kalau sudah seperti ini, teman-teman, kalian bisa import data. Kalau sudah selesai ya. Oke, 4 data terimpor dan 0 gagal. Kita klik OK. Selesai. Selanjutnya, kita klik lanjut. Ini neraca percobaannya ya. Ini. Ya, kalau mau neliti, silakan neliti, disesuaikan dengan neraca saldo yang perusahaan yang terakhir. Kalau sudah yakin, berarti boleh dilanjut. Kemudian ini preference perubahan. Kalau ada nama perusahaan, alamat yang masih akan diperbaiki, klik di sini. Kalau sudah tidak ada, berarti klik lanjut. Kemudian ini selesai. Selamat, sekarang Anda siap menggunakan Accurate, berarti proses pembuatan database sudah selesai. Kita klik selesai. Ya, seperti ini. Namun sebelum database itu digunakan, kita masih perlu melakukan proses akhir bulan atau akhir periode. Kemudian kita lakukan jurnal penyesuaian untuk menghilangkan akun opening balance equity-nya menjadi retained earning atau laba ditahan. Sebelum ke sana, langkah-langkahnya sama dengan basic setup. Sebelum ke sana, saya ingin memperkenalkan beberapa menu. Jadi ada di menu persiapan, ini info perusahaan, nanti diklik. Nah, seperti ini. Ini seperti persis seperti di awal tadi. Di awal ketika ngatur info company profile, company infonya. Kemudian ingin memperkenalkan menu ini, preferensi. Nah, di sini teman-teman nanti sambil jalan, sambil membahas kasus-kasus, saya akan menjelaskan. Yang perlu dijelaskan bisa setting huruf gitu ya. Di sini ini bisa kita atur. Jadi tampilan accurate-nya itu bisa kita rubah-rubah, tidak default merah putih seperti ini. Contohnya. Nah, ini kan jadi gitu ya. Dan seterusnya. Kalau sudah dipilih, klik OK. Bisa seperti ini accurate-nya. Dia berubah. Oke, selanjutnya untuk proses akhir bulan, kita ke buku besar. Ini seperti di basic setup ya. Kemudian proses akhir bulan. Nah, yang mau ditutup ini bulan apa? Kita ke kasus saja. Kemarin di yang pertama ini kayaknya 31 Maret ya. Kita tutup ke Maret 2016. Ya enggak sih? Bentar. Ya, 2016. Ini IDR-nya 1, USD-nya 9.500. Ini kan sesuai dengan kita ngatur di awal tadi ya. Kalau misalkan nanti di periode selanjutnya kurs rupiahnya ke dolar itu berubah, maka dia disesuaikan, dirubah di sini. Ini kalau kasus ini kan masih sama, jadi di OK saja. Oke, kalau sudah selesai, kita ke proses akhir bulan. Ini tujuannya agar beban penyusutan itu otomatis, tidak jurnal satu-satu. Jadi sudah otomatis. Kemudian laporan keuangan, kita lihat dulu ke buku besar, kemudian neraca saldo klasik. Maret berarti ya, berarti 31
Maret 2016. Kita klik OK. Nah, ini seperti ini teman-teman. Yang mau kita hilangkan itu opening balance equity-nya 779.965. Ini ya. Berarti kita lakukan jurnal umum di buku besar yang ini. Kemudian bukti jurnal umum. Tanggalnya tanggal akhir bulan Maret ya. Deskripsinya boleh diisi opsional, boleh dikosongi. Kalau diisi misalkan penyesuaian gitu. Nah, karena opening balance-nya tadi berada di saldo kredit, maka ini biar 0 kita debit. Opening ini di debit sebesar berapa dilihat tadi itu 779.965. Di 779.965. Ya, kemudian yang dikredit adalah retained earning. Oke, itu udah otomatis. Tapi dilihat kreditnya masih 0 di sini. Jadi di enter saja dulu sampai ke baris yang baru. Nah, sampai debit kreditnya sesuai seimbang seperti ini. Kalau sudah, klik simpan dan tutup. Kemudian di sini ini masih opening balance-nya masih ada. Kita perbarui langsung karena sudah ada jurnal penyesuaian. Sudah diperbarui, maka opening balance-nya sudah hilang, berubah menjadi retained earning. Kalau sudah seperti ini, barulah kita bisa menggunakan database ini untuk tanggal 1 April 2016. Itulah advanced setup di Accurate 5 ini. Jangan dihafal, tapi difahami. Terima kasih.